Saudara Bupati Pati Sudewo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta. Sudewo hadir di KPK pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Ia hanya mengonfirmasi bahwa dirinya hadir untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dan tidak membawa berkas untuk diserahkan. Sebelumnya diketahui KPK memanggil Bupati Sudewo terkait kasus suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktorat Jenderal Kereta Api Kemenhub. Dalam perkara ini KPK telah menetapkan 10 tersangka pada 13 April 2023. Ya, memenuhi panggilan. Sebagai apa, Pak? Ya, Mas ya. Dia di dalam ini, Pak. Lewat dulu, Pak. Berkas apa juga, Pak? Ada berkas. Tanggapannya soal Mas kirim ke KPK bareng-bareng gimana, Pak? Ya, semoga baik-baik aja. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan Bupati Sudewo, penyidik melakukan pendalaman soal proyek pembangunan jalur kereta api Jawa Tengah Solo Balan. Penyidik juga mendalami aliran uang dana dalam perkara ini. KPK juga dapat dukungan dari masyarakat Pati yang mengirim lebih dari 300 surat aduan ke KPK. Terkait dengan saksi saudara SDW, penyidik melakukan pendalaman terkait apa yang diketahuinya mengenai proyek pembangunan jalur kereta api, khususnya di bagian Jawa Tengah, yaitu di wilayah Solo Balapan, termasuk juga saksi SDW didalami terkait dengan pengetahuannya mengenai aliran-aliran uang dalam perkara ini. Dan dalam penanganan perkara DJKA dengan saksi SDW ini, KPK juga menerima banyak dukungan khususnya dari masyarakat Pati. Per hari ini kami mendapatkan kiriman kurang lebih 350 surat. Pak, ngomong dong. Terima kasih. Bupati Pati Sudewo akhirnya memenuhi panggilan KPK mengenai kasus dugaan korupsi pengadaan proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Keterlibatan Sudewo pertama kali terungkap dalam persidangan saat ia disebut sebagai salah satu pihak yang diduga menerima komitmen fee. Sudewo diduga memiliki banyak peran dalam pengadaan proyek pembangunan jalur kereta api. Pemanggilan ini merupakan pengembangan penyidikan yang diduga melibatkan Sudewo saat ia masih menjabat sebagai anggota DPR RI. KPK menegaskan pengembalian uang dari Sudewo tidak menghapus unsur pidana. Ini perkembangan dari Bupati seperti apa? Seperti yang disampaikan oleh Mas Jubir ya waktu itu, bahwa benar seperti yang disampaikan di persidangan itu sudah dikembalikan, tetapi berdasarkan pasal 4 ya, itu pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya, kan gitu. Warga Pati mendukung penegakan hukum yang tengah dilakukan KPK dengan menggelar aksi konvoi ke kantor pos dan beramai-ramai mengirim surat ke KPK. Mereka mendesak KPK memeriksa Sudewo terkait dugaan korupsi DJKA. Masa juga akan menggelar aksi demo pada awal September untuk mengawal kasus ini. Kegiatan tanggal 1 di gedung KPK kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman Jakarta. Jadi mobil komando kita nggak bawa dari sini ya, Mas. Mobil komando, tim medis sudah disiapkan teman-teman di Jakarta. Di Jakarta sudah sekitar ada 800 massa yang di sana. Oh, berarti dari di sana juga ada massa? Untuk mengamankan warga Pati yang demo di KPK. Jadi warga Pati yang di Jakarta itu siap mengamankan. Di Pati, Sudewo menghadapi unjuk rasa besar-besaran dari warganya akibat kebijakannya menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2 tahun 2025 hingga 250%. Meski dia kemudian membatalkan kenaikan itu, unjuk rasa tetap digelar masyarakat. Tuntutan publik berganti menjadi meminta Sudewo dimakzulkan dari posisi Bupati Pati. Sejak itu, Sudewo kerap absen di berbagai agenda resmi mulai dari paripurna DPRD untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden hingga upacara peringatan HUT ke-80 RI. Serangkaian absensi ini terjadi di saat tuntutan pemakzulan terhadap Sudewo belum padam. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, lebih lengkap soal pemeriksaan Bupati Pati Sudewo di KPK, kita temui jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Bondan Wicaksono di gedung KPK. Jona, apa saja materi pemeriksaan dari Bupati Pati Sudewo di kasus suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Direktorat Jenderal Kereta Api Kemenhub ini, Jona? Ya Cynthia, apa yang ini didalami KPK adalah terkait dengan adanya dugaan pemberian komitmen fee, di mana komitmen fee ini tentu saja menjadi salah satu hal yang tanda tanya untuk sebagian pihak dikarenakan ini diduga adalah sebagai uang pelicin atau mungkin bisa disebut sebagai uang korupsi. Nah, terkait dengan pendalaman, memang dari penyidik sendiri ingin melihat terkait dengan aliran dana, apakah terkait dengan dugaan komitmen fee ini diberikan supaya proyek ini bisa goal atau tidak. Jadi inilah sebenarnya salah satu mengapa KPK ingin melakukan pendalaman. Kapasitasnya saat ini masih menjadi saksi, dan terkait dengan pemeriksaan, kalau kita lihat tadi datang sekitar 9.40, sekarang sudah masuki pukul 4, berarti ini sudah berjalan 6 jam, dan kalau kita lihat nih teman-teman atau rekan media sudah menunggu di depan dikarenakan ada informasi bahwa sebentar lagi akan turun dan tentu saja akan segera meninggalkan gedung KPK. Tadi juga jubir KPK Budi Prasetyo juga menggambarkan terkait dengan adanya pemeriksaan ini. Jadi sebenarnya dari pihak KPK tahun 2023 sudah melakukan pengembangan di kasus ini, di mana adanya kasus korupsi di Kemenhub terkait dengan adanya pengadaan kereta api. Jadi ini adalah kasus yang sebenarnya pengembangan dari tahun 2023. Nah, terkait dengan adanya komitmen fee dan hal lain, tentu saja kita akan menanyakan langsung kepada Bupati Pati Sudewo terkait dengan berapa pertanyaan yang ditanyakan dan apa yang menjadi fokus. Ya pasti adalah kapasitasnya ini sebagai saksi, dan inilah pemanggilan kedua dikarenakan ketika pemanggilan perdana di hari Jumat, Sudewo tidak datang dengan alasan sibuk dan sebagainya. Nah, terkait dengan adanya pemeriksaan ini sebenarnya tidak hanya adanya komitmen fee, tapi juga KPK ingin melakukan pendalaman khususnya terkait dengan adanya pengadaan kereta api ini. Apakah adanya deal ini ada tindak lanjut atau mungkin adanya deal atau perintah langsung dari Sudewo. Jadi inilah salah satu hal yang menjadi fokus utama, khususnya pendalaman yang dilakukan oleh penyidik KPK untuk bisa mengetahui sejauh mana keterlibatan Bupati Pati Sudewo khususnya dalam kasus korupsi pengadaan jalur kereta api khususnya di wilayah Jawa Tengah. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jona Hamonangan melaporkan langsung dari KPK. Pada kasus lainnya, Saudara, Kejaksaan Agung